Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak dan ibu sekalian, sininna atamatappana puang Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat pertolongannya. Pamasena lauri di manang kita datang ke tempat ini tanpa ada yang menghalangi. Begitu mudah kita menunaikan panggilannya, seperti biasanya kita menunaikan sholat subuh, salah satu sholat ma'asyiral muslimin yang cukup berat bagi orang-orang munafik. Apalagi kita baru saja menunaikan secara berjamaah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satu doa terindah, salah satu doa yang paling baik yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk taat kepadanya. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk datang bersama-sama di tempat ini. Tinggal bagaimana kita bisa istiqamahkan tumate panai pajai. Bukan hanya subuh ini, akan tetapi seterusnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan yang menciptakanmu sampai engkau menemui ajalmu. Itulah istiqamah. Dina patu-patu tapi itu makuraga pananungangi gang kemateta. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai Nabi rahmat, Nabi yang diutus sebagai teladan, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai pembawa obor yang membawa cahaya, sehingga kita ma'asyiral muslimin tahu saluk baluknya seperti apa hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar bahwa seandainya bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan mengucapkan kata terindah dan kunci surga. Kita tidak akan memilikinya, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kita pun datang ke tempat ini atas hidayah yang Allah berikan lewat risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai lanjutan dari materi yang diamanahkan kepada kami, kita berbicara tentang hari kiamat. Adalah satu di antara rukun iman.
sedikit saja kita tidak membenarkan atau mendustakan berita-berita yang datangnya dari Al-Quran dan hadis tentang hari kiamat, maka batallah seluruh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cik demi bawa maka dia tunggu mau gejero. Apakah betul kita dibangkitkan? Taroki mana tonga garo pure pigau. Isara-sara tonga garo matu deceta si bawa jata ipasitimba tonga garo matu. Engkatonga galala yasa sirat. Engkatonga gacapa na alalangate yasa. Sedikit saja kita ragu, kita bisa mendapatkan apa yang didapatkan salah seorang yang pernah Rasulullah tunjuk, anta finnar, kamu pasti penghuni neraka, yaitu Ubayy bin Khalaf. Pak Ubayy bin Khalaf malai tulang belulang, malai buku tahu mati napa na tilok kilona nabita na cabu napa na warunga ngoko kilona rupana nabita tonga ga Muhammad nulle po ngala taala pali supaya mangiagagay na manca jawun na kada nabita anta finnar, kamu salah satu penghuni neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian, tentang hari kiamat ini ma'asyiral muslimin mesti diperdalam. Hanya karena tidak berimannya sebahagian orang. Kenapa di dalam surah Al-Mulk dikatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai' alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa di surah ini Allah lebih dahulu menyebutkan mati baru hidup? Apa maksudnya? Artinya seseorang tidak akan bisa hidup benar. Dia nama kanja bateta tuo kolino pak. Narikode ni pahang apa yang akan kita lewati setelah hidup ini. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Artinya kalau ingin hidup baik, tapahang ijolok mati. Pak ko din napahang ite matewe. Linona mina patuju na taro makega padahal napaham maka de mi manamoy salay itaroy makega isapay imay ga melo salay na cek de mi yaki bua manase isi bawang. Allahu Akbar. Yaki akarang ulu itaro makega melo salay. Cik dilah demi pas dia melo bawa salah reking itu. Orang yang punya keyakinan tentang akhirat Bapak Ibu sekalian jauh lebih baik memberi daripada diberi. Jauh lebih baik. Pak Madari di Ipoji Wiringi ternyata tanra-tanrana tahu mata pak yang keasang akhirat lebih na poji wi masih dekai na ye isi dekai. Pak na paham maka dia masih dekai kak mana semah puliang. Oko akhirat matu puliang. Tapi iyo ke iwi reki mah puliang matuki tapi oko milino hidup pa. Apa yang menyebabkan kita begitu bersungguh-sungguh bangun sejak jam 4 di panas salawa radio pada tumoto na ipacing ya lewi. Itu adalah energi bagi orang-orang yang betul-betul memahami bahwa setelah kehidupan dunia ini, kami sudah sampaikan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan kedua tersingkat dari tahapan-tahapan yang akan kita lalui menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilalan watan endok ta sirami ulap pak. Ya maka kau murut ta 50 tahun nge. 60 tahun tak batak bangan nani. Coba nengelo kekanjakan nani tak bang. Keimanan dan kepercayaan yang kokoh yang tidak ada keraguan tentang akhirat
Inilah yang selalu memberikan kepada kita spirit, energi, tali itu semangat. Dia tu paturan kita tidak lalai ma'asyiral muslimin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan di sini Bapak Ibu sekalian. Fawaidu ma'rifatu asyratus sa'ah. Kami sudah jelaskan jauh sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan, bahkan Rasulullah tidak mengabarkan kapan terjadi kiamat. Upana Rasulullah tidak mengabarkan, bahkan di dalam Al-Quran tidak mengabarkan kapan terjadinya kiamat. Itu ternyata ma'asyiral muslimin begitu banyak hikmah yang ada di dalamnya. Kenapa tidak dijelaskan kapan? Tapi yang dirinci secara detail tanda-tandanya. Magina tanda-tanda namin apitapuang Allah Ta'ala. Awaluha sa'atu rahmatullahi ta'ala. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala melada nama carinna lauriatan. Napi tangi tandra-tandra. Onro batuana raja akamasina puang Allah taala lam yufaji ibadahu biqiyamis sa'ah. Tidak datang secara tiba-tiba hari ini. Akan tetapi didahului tanda-tanda. Apa tujuannya ma'asyiral muslimin? Ra'fatan bihim wa rahmatan bihim wa hatta yaqbalu alaihi wa yatubu ilaihi. Allah masih menginginkan kita semua lebih baik lagi dari hari sekarang. Kalau remu pipo Allah Ta'ala pekanjakil memang sepak beri jama kita piwa dijajing kembali bola taro dena tu kita tidak peduli keadaannya. Allah menginginkan kepada kita untuk taubat. Dia masih menangguhkan bapak-bapak dan ibu sekalian. Napa taja kipong Allah Ta'ala? Nataja mana kipong Allah Ta'ala supaya lebih makanjak kita lebih baik lagi dari hari sekarang. Para pendosa-pendosa agar supaya pakanjak yang ngelot dari puang Allah Ta'ala. Pak itu puang Allah Ta'ala Pak ekong katau madosa. Dia adalah penguasa alam ma'asyiral muslimin. Dia bisa saja menghukum setiap orang yang berdosa, tapi Allah tidak begitu. Pak ya di manca di penguasa ki Pak kong katau salang untuk menunjukkan bahwa saya penguasa hukum. Tapi Allah tidak. Allah lebih cinta. Allah lebih cinta bapak-bapak dan ibu sekalian menangguhkan daripada menghukum. Allah lebih cinta memaafkan daripada menghukum. Ini yang jarang Pak. Ya apa ini tapatu melo mah hukum untuk menunjukkan bahwa lihat siapa saya. Kalau Allah itu lebih cinta memaafkan, natajang niatan na milau dampang, natajang niatan na toba. Tita ni bawang Fir'aun anak kido salah 40 tahun Nabi Musa berdakwah tapi sakak kido dega kepajana Fir'aun ditunggu sampai 40 tahun 40 tahun napa iwirit tawana. Itu pun Allah Ta'ala kong katau maki buah salah dia tu tanda tepana. Ia mi kupuran iti ipatajang na depa na me pole ti tajang itajang na ti depi gay polem. Nabi Nuh alaihi salam Bapak Ibu sekalian berdakwah 950 tahun eta pagapuang Allah Ta'ala patajang ni umat na Nabi Nuh asyirara tu na 50 tahun. Natajang na de na melo liso na peneritawan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum
dari setiap kesalahan yang pernah dilakukan oleh hambanya. Leki gaga monro pak, capu mana ki, tidak akan tertinggal satu orang pun. Degaga tahu nasi secik di moci beningi pun Allah Ta'ala langsung ina hukum kong kagaga puri pigau. Mata raka alaiha min dabba, tidak ada yang tersisa satupun makhluk yang bernyawa yang bergerak. Sebang kemana jampur yana rupa pun Allah Ta'ala. Dia Allah itu halimun. Ya sangi halim ya ko pak bahasa Indonesia maka dia lembut. Padahal halim itu memiliki makna dari kata sekedar lembut. Ya kutupuru pole jama-jamang itate si ditate dua tu maliwa salada. Angkan ibu etaja ki manre. Tiba-tiba tu manre tapai coba kajui lapat je pagah. Talok doi kapa ji. Kalau suami ini bapak ibu sekalian tidak mengeluh, dena noko-noko, dena macai. Ya nanti yang sang halim, artinya sudah sepantasnya marah tapi tidak marah. Allah begitu, kita selalu pancing dia marah dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tita ni dosa mako kue aga pide gaga. Bukan hanya di tempat kafir bapak ibu sekalian, bukan hanya di negara-negara non Islam, pada mana mau pangkau kata angka mana mu aku kamput. Kita betul-betul sudah memancing Allah marah tapi Allah tidak marah. Itulah halim. Allah sudah semestinya menghukum kita tapi dia tidak hukum. Itulah halim. Wa dini je kamalino ya kuirite bahasana tamatota makade matoani lino, tapi tidak begitu. Allah lebih cinta pada dirinya memaafkan daripada menghukum. Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma. Napata aja ki puang Allah Ta'ala lisuki sija pakanjaki sija paya kode Fir'aun saja Allah tunggu, para pendosa-pendosa lainnya Allah tunggu untuk kembali. Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma, tapi kode mulisu tajamu. Jadi itu natapan napitayaki puang Allah Ta'ala kompuka pure pigau napitaya mi tanra-tanra na makadengka ni tanra na meloka malino. Datangnya hari kiamat ma'asyiral muslimin tidak secara fujaah, tidak datang secara tiba-tiba, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan imhal. Tujuannya tadi itu Bapak Ibu sekalian agar supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tungana dena tapana nambah ki pong Allah Ta'ala ko tuma dosa pak lalu ramo pi toba. Ia tu pak tahu maki buai dosa ada 3 kategori pak. Siapa pendosa yang mudah untuk taubat? Ini ada 3 golongan. Ada orang yang berdosa, dia tersiksa, terluka dengan dosa yang pernah dia lakukan. Masih sakasi pure maki buaka ti masar pinadina. Hatinya luka Bapak Ibu sekalian, menyesal dengan penyesalan yang sesungguhnya. Orang seperti ini sangat mudah baginya menemukan jalan menuju taubat. Maka wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ni galolongangi matue adalah orang yang tersiksa masih sakasi pinadina pura maki buah dosa. Oh, cinampak naruntu ila langit. Nomor 2, angka toto pura maki buah dosa, dia menikmati dosa itu. Nikmat sekali dengan dosa itu. Nah nala akatutungang nasa ngalina tali saru maki buah dosa. Dosa dia nikmati. Dan yang ketiga, kata tahu, dia tidak menikmati, tidak pula tersiksa biasa-biasa.
Aki buah dosa deto je nak kisaroi deto narugi deto nanya menyemangi ya memang to mero sosona biasa-biasa memang to memang dosa biasa-biasa. Kategori orang yang kedua yang menikmati dosa dan biasa-biasa, inilah orang yang selalu menangguhkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Nah, nikmati ini dosa. Ai marajin runtu baban atau itu. Orang inilah yang selalu menunda-nunda. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, masih untung kalau dia menunda-nunda taubat itu berada di atas usia yang panjang. Manu pimatu utoba. Sukuru kina reko malampi mi umuru na nadapi mi toba enah pamati. Bagaimana jika sekiranya ma'asyiral muslimin kematian mendahulunya sebelum taubat? Pada selama. Tahu macila katongan atau ketika dia menunda taubat itu dan ternyata ajal mendahulunya. Dia na sempat taubat na mati. Kidosa alay na mati. Okui tengah na dorakai na mati. Ini Pak bahaya. Dari selama tu Pak tali masih sapina dingik we majana kamako akakas. Selama masih samita pinadin la kumaki boy salam Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan utama magi rupo Allah Taala na tanra mi jolo napitang supaya aja nama dioma ng dosa tatamela laki buru. Sisa pagay di ko mak dioma ng imakanja ko aja gama dio. Kenapa bapak-bapak dan ibu sekalian denok kotu bawang akhirat nih runtuk susana dosa. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa saya melihat dosa yang pernah saya lakukan pada perilaku istri dan anak-anak saya. Saya melihat dosa yang pernah saya lakukan pada perilaku istri saya dan anak-anak saya, serta hewan dan binatang kendaraan saya. Ko di makokwe makada lawi tayi rodo sapure upigau maga batena bayne kulauria maga anak kulauria maga kandara aku otoe upaki. Jadi ya kumak bali-bali bu Pak persaleta hukuman yang makotore bu magi bapak kasih nama dari dosa lah persaleta. Tidak usah cari kambing hitam. Saya melihat perilaku, saya melihat dosa yang pernah saya lakukan pada perilaku istri saya dan anak-anak saya, dan termasuk hewan yang menjadi kendaraan saya. Itu menurut Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi nak ko bawang. Denok ko bawang akhirat napitay aki po Allah Taala yero kadang kedo saya purang pigaw. Aslih ma bainaka wa bainan nas, aslih ma bainaka wa bainallah, yuslihullah ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki dirimu untuk Allah, Allah akan memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarmu untukmu. Artinya jangan mengharap Allah memperbaiki seseorang untuk membahagiakan diri kita sebelum kita sendiri memperbaiki diri ini untuk Allah. Dena pakanjaki po Allah Taala te lokoi di riwat tu dena patapakanjaki aleta untuk Allah Subhanahu wa taala. Neki pakanjaki baineta tunaikan hak Allah seperti yang Allah inginkan, Allah akan menjadikan istrimu seperti yang engkau inginkan. Ingin memperbaiki anakmu, cepat tunaikan apa yang Allah inginkan, Allah akan menjadikan anakmu persis seperti yang engkau inginkan. Ini Pak kumeki mapi deceng aja dah titai jana to padali tanah jolo padali tanah. Tidak usah cari kambing hitam. Tahu emiti salah, tahu salah kotu masih. Ini Bapak Ibu sekalian jadi
tujuan itu pun Allah Ta'ala tandrana minapitaki kani semestinya kita segera bertaubat Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian satu poin saja karena tadi saya dengar akan ada tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, kita masih tersisa 2 poin. Ya, kita masih tersisa 2 poin sebelum masuk lebih detail tanda-tanda datangnya hari kiamat. Saya kira seperti ini Bapak-bapak sekalian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk taat kepadanya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesungguhan untuk menjadikan agama ini sebagai nasihat. Semakin banyak nasihat agama yang kita dengar, maka akan semakin baik pula kehidupan kita di dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una. Allahumma ja'alna mimma wufiqa bi ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hsyurna fi zamratin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.